Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran kita. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita awali dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, seperti biasa, materi pada hari ini Ibu akan tampilkan dengan slideshow. Anak-anak, selamat belajar ya dan tetap semangat. Baik anak-anak, kita masuk ke bab 2. Materinya menumbuhkan kesadaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia. Submateri kita yaitu tentang kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang pertama menghargai makna, kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Lalu mendukung kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga menganalisis kedudukan UUD 1945. Untuk hari ini yang pertama kita bahas adalah kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis, sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari proklamasi kemerdekaan. Nah, pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau yang mendasar, di mana memuat prinsip-prinsip negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai yang universal dan lestari. Universal artinya undang-undang itu sendiri dapat diterima oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Lestari, mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Kita lihat di sini ya anak-anak, ada sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen. Terdiri atas yang pertama pembukaan, terdiri atas 4 alinea yang kita tahu ya. Yang kedua pasal-pasal, sebelum diubah terdiri 16 bab, berubah menjadi 21 bab. Kemudian sebelum diubah terdiri atas 37 pasal, lalu berubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri atas 49 ayat, berubah menjadi 170 ayat. Sebelum diubah terdiri atas 4 pasal aturan peralihan, berubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. Kemudian yang terakhir 2 ayat aturan tambahan, berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Ya anak-anak ya, itu dia sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Baik anak-anak, berikutnya apa hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan? Kita lihat ya anak-anak. Baik, hubungan proklamasi dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Nah, proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan.
Alinea ketiga pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Nah, pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan demikian, pada dasarnya alinea 1 sampai dengan alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Lah kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan, antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Baik anak-anak, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang makna dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta pokok kaidah yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di semua mapel ya anak-anak. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.